Kamera, roll, action. Halo Ca, balik lagi di podcast Edu Rena. Edukasi berencana. Oh iya, kita mulai podcast ini di bulan Ramadan ya Nat ya. Betul. Ngomong-ngomong soal Ramadan ya, tetanggaku tuh banyak sekali di malam akhir bulan Ramadan tuh menikah Nat. Aku tahu deh Kak, ini arahmu tuh kemana. Itu kan malam ke-29 Ramadan alias malam 9. Kelihatannya bakal seru kalau kita bahas Betul. ini ya Nat ya. Tapi tenang aja Kak, kita nggak sendirian. Pastinya ada narasumber yang spektakuler. Nah, bersama kita sudah ada Bapak Dr. Ahmad Hirnowo selaku Kepala Dinas DP3 KB Bojonegoro. Dan sudah ada Bu Dr. Fitri selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Kami ucapkan selamat datang. Selamat datang Bapak Ibu. Oke teman-teman, jadi kita bakalan kupas tuntas kenapa tentang malam 9 dan kenapa sih korbannya tuh harus anak-anak. Oke, yang pertama, Bapak, saya mau bertanya nih. Sebenarnya ada apa sih Pak dengan malam 9 dan kenapa harus malam 9? Dan kebanyakan juga malam 9 ini menjadi jalur tercepat untuk menikah. Ya, terima kasih. Kalau di Bojonegoro itu istilahnya bukan malam 9, malam songo. Oh iya, malam songo ya. Malam songo itu artinya Ramadan 29. Jadi Ramadan kan ada 30 ya, malam 29 itu namanya malam songo. Itu ada beberapa pendapat di masyarakat. Salah satunya tadi kalau kemarin beberapa kiai ustadz saya tanya kenapa, karena malam 9 itu puasa, dosa sudah dihapus, kegiatan ibadah sudah berjalan, jadi benar-benar mau kembali ke fitri. Jadi itu benar-benar kondisi yang bagus untuk beberapa hal yang sakral ya. Itu beberapa ulama mengatakan begitu. Tapi kalau ada Jawa itu gini, jadi kalau ada pernikahan yang hitungannya tidak cocok, wetone nggak cocok, ya misalnya Rebu Wage ketemu apa gitu ya, kemudian itu kalau hitungannya nggak cocok ketemu rezeki jodoh pati ya, jadi kayak itu agar untuk membadarkan agar wetone ini tidak berfungsi, ini dinikahkan pada malam 9. Oh, jadi seperti itu juga bisa Pak ya? Jadi menggagalkan gitu. Membadarkan hitung-hitungan. Kalau malam 9 nggak pakai hitung-hitungan, langsung pakai malam 9. Oh, jadi gitu. itu ada di Bojonegoro, sehingga nanti pernikahan malam songo. Ini yang jadi problem yang disalahgunakan, termasuk menikahkan anak yang mestinya belum boleh, kadang-kadang diselipkan di malam 9. Ya. Tapi mudah-mudahan ini akan pendekatan terus. Mudah-mudahan kalau lihat jumlahnya fantastis ya. Jadi satu kabupaten menikah malam songo itu data yang kita peroleh hampir 400. Wow. Satu malam. Banyak satu malam. Bayangkan kalau jadi naib ya bisa semaput ya kalau misalnya mulai jam asar sampai dengan ini menikahkan. Bahkan waktunya cuma dari habis asar sampai sampai tengah malam. Tengah malam. Jadi makanya harus bergilir, dia harus berpindah-pindah. Kalau kecuali kalau misalnya menikahkannya itu di KUA. Sekarang rata-rata kan pernikahan tidak di KUA, tapi di rumah. Jadi mereka harus berpindah-pindah ya. Itu kan yang berwenang kan penghulunya bisa semaput. Jadi ini yang kita harapkan nanti budaya ini bisa berkurang ya. Termasuk jangan sampai menyelipkan pernikahan anak. Gitu Pak. Oke. Menarik Nat ya ternyata. Benar-benar menarik banget nih. Bisa jadi tolak ukur juga untuk menggagalkan yang takut untuk hitung-hitungan weton tadi kayak gitu ya, saking sakralnya ya. Nah, Bu Dokter sekarang yang kita dengarkan dari Pak Dokter tadi kan berarti kan luar biasa amat sakralnya ya. Berarti kan dalam artian bisa dihitung kayak nikahan itu balapan Bu ya? Balapan nikahnya malam itu. Apa menurut Bu Dokter nih, menikah di tanggal itu tuh perkara cuman
pengen dapat tanggal cantik atau gimana? Kalau tadi sudah disampaikan dari Pak Dokter, jadi justru di masyarakat itu malah ada mindset untuk melegalisasi hal yang kurang benar ya. Oh, gitu. Tadi contohnya Gitu. seperti untuk menetralisir hitungan weton Iya. itu dimasukkan di malam 9, itu contohnya yang pertama. Terus kemudian kalau misalkan ada permasalahan ekonomi atau bahkan mungkin ya kalau kita bicara remaja itu ada hal-hal tertentu seperti istilah MBA, married by accident. Oh iya. Dan misalkan kalau istilahnya di Bojonegoro itu biasanya enek DP-nya dhisik. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah hamil duluan itu malah justru berpikirnya digunakan sebagai kesempatan untuk melegalisasi Untuk hal-hal yang kurang baik. Nah, kalau sudah seperti itu kan sebenarnya kalau dari kesakralan malam 9 itu kan sangat-sangat berkah barokah gitu ya. Tetapi Iya. kalau misalkan tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter bahwa kalau kita menyelipkan sesuatu hal yang negatif, maka nanti kedepannya malah justru ya tidak jadi berkah dan tidak jadi barokah seperti itu. Iya, benar. Tapi ya Pak Bu, di sisi lain tuh kadang orang tua mikirnya gini, daripada anaknya zina lebih baik tuh anaknya segera dinikahkan aja. Tetapi beliau-beliau para orang tua ini kadang juga lupa ada beban mental yang besar di sana. Gitu. Nah jadi Pak, kalau dirangkum dari tadi Pak ya, berarti kan ada hal boleh dan nggak boleh. Nah tentang dari kesehatan, entah dari fisik, mental, kira-kira Pak, menurut Bapak dokter, hukumnya apa Pak seperti itu kalau menurut agama? Jadi gini, ini kalau pernikahan anak kita kan membicarakan tentang undang-undang ya. Undang-undang di Indonesia bahwa pernikahan di bawah 19 tahun itu adalah termasuk pernikahan anak. Dan secara sudah diteliti secara penelitian yang komprehensif bahwa kalau menikah di bawah 19 tahun itu belum siap secara fisik, badannya belum siap, kalau hamil belum siap, kemudian untuk proses persalinan juga belum siap. Yang kedua secara mental itu untuk menjadi hamil ini kan ada perlu persiapan, siap punya anak, siap mendidik anak, termasuk bapaknya juga siap untuk mendidik anak. Ini yang dari segi fisik ya. Kemudian dari segi nanti kesiapan selanjutnya. Jadi untuk proses berkeluarga ini kan perlu persiapan. Banyak perceraian terjadi karena salah satunya adalah faktor ekonomi. Jadi laki-lakinya belum bekerja, istrinya minta diberikan kosmetik, belikan pulsa, belikan pakaian, belum siap, sehingga nanti cekcok dalam rumah tangga akhirnya terjadi perceraian. Kalau terjadi perceraian, sakno anake sopo sing. Ini yang misi Bapak Presiden terus kan Pak Bupati bahwa Indonesia Unggul ini dimulai dari bagaimana meminimalisir pernikahan anak. Jadi kalau bisa kesannya kalau malam songo itu kan pernikahan yang suatu yang terjadi kayak mendesak, mendadak. Padahal kalau di prinsip untuk berkeluarga, semua keluarga harus direncanakan. Program kami ada keluarga berencana. Jadi kapan mau nikah, kapan mau sama siapa, itu benar-benar semua direncanakan. Gitu. Nah ternyata ternyata sangat menarik, sangat menggugah wawasan kita ya Kak ya. Betul. Oke Pak Bu, apa sih langkah konkretnya dari kejadian malam 9 ini? Dan apakah kita harus menghapus tradisi malam 9 ini untuk mencegah pernikahan dini? Gimana menurut Bapak dan menurut Bu Dokter? Jadi gini, tradisi itu kalau bisa memang ada plus minusnya. Jadi kalau tadi dari segi kesakralan termasuk waktunya orang-orang keluarga kumpul, mau lebaran itu secara kesakralan itu orang mengatakan masih bagus. Namun kalau bisa meminimalisir itu, meminimalisir pernikahan malam songo. Karena apa? Karena tadi
hal-hal yang negatif kadang-kadang diselipkan ya masuk di dalam pernikahan malam songo, termasuk istilahnya hal-hal yang sebelumnya sudah dirundingkan antara pasien tidak cocok ya dari segi macam-macam. Saya kalau Jawa hitungan, tapi sebenarnya bukan hitungan, tapi ini BIK gak cocok ya karena tidak, kalau menurut agama tidak sekufu ya, tidak sama ya. Walaupun sudah sama-sama cinta, kadang-kadang dipaksa menikah di malam 9. Itu yang kalau bisa dihindari. Yang kedua memang dari segi administrasi juga agak kesulitan. Saya lihat Pak Penghulu sering sambat. Jadi di malam 9 itu cepat-cepatan menikahkan, bahkan sempat kalau tidak salah kemarin ada yang menikahkan itu hampir subuh, kan sudah lepas dari malam 9 ya. Jadi sampai agak marah-marah keluarganya karena nggak dapat waktu, nggak dapat jatah gitu. Jadi ke penghulu di kecamatan kan cuma satu ya. Bayangkan kalau satu malam 400 dibagi 28 kecamatan, satu kecamatan sekitar 100 sampai 200 orang nih semalam ya, itu seperti berat. Kalau bisa tradisi ini mohon dikurangi, dan kalau bisa jangan ada pernikahan anak di malam songo. Aku dengar penjelasan dari Bu Dokter sama Pak Dokter Nadia, kayak mikirku loh makin muter-muter gitu di otak tuh, kayak yang dewasa aja mungkin masih sering berantem perkara jemuran ya Bu ya. Apalagi kita yang masih bocah ya. Berarti untuk teman-teman ya berarti jangan dulu gitu nanti ya. Nikah muda. Apalagi ada yang di FYP itu kalau mau nikah kita harus hafal tepuk sakinah. Berarti nggak seperti itu nanti ya. Ya mungkin sedikit menambahkan tadi dari sisi kesehatan yang sudah dijelaskan dari Pak Dokter. Jadi kalau terkait dari sisi kesehatan itu sebetulnya banyak yang harus dipersiapkan, terutama fisik dan mental. Jadi kalau untuk remaja yang notabene sebetulnya itu belum waktunya untuk punya anak, tetapi pada saat dia punya anak kan otomatis mesti lagi jadi ngomong sampai gitu ya. Nanti ngomong anak duwe anak gitu. Seharusnya masih belum waktunya. Apalagi kalau di Bojonegoro untuk dispensasi perkawinan pada anak ini sebetulnya memang dari tahun 2022 itu cukup tinggi ya, di angka 500-an. Banyak banget ya. Tetapi kita juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman dari Forum Genre. Selama 1 tahun kemarin itu pergerakannya benar-benar luar biasa. Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu sudah menurun bertahap. Dari tahun 2022 itu 532, sekarang di tahun 2025 itu menjadi 325. Jadi sudah ada penurunan yang cukup signifikan. Jadi kalau misalkan kita bicara dari sisi kesehatan, resiko seorang remaja yang masih di bawah usia 21 tahun itu kalau punya anak, dia ada resiko untuk terjadi kurang gizi kronis kurang gizi kronis, kayak misalkan remaja yang anemia, terus kemudian nanti pada saat dia melahirkan itu dia bisa terjadi perdarahan, kemudian anak yang dilahirkannya itu bisa BPLR itu bayi berat lahir rendah, kemudian resiko stunting juga. Pernah dengar ya resiko stunting? Nah, itu resiko terbesar untuk yang masih di bawah usia 21 tahun karena secara fisik dan secara mental itu masih belum siap. Jadi organnya sendiri yang bersama kandungannya itu masih belum siap untuk mengandung. Jadi otomatis nanti akan beresiko untuk pertumbuhan dan perkembangan si anak untuk kedepannya. Ya, berarti banyak banget ya Kak ya resikonya. Sangat menakutkan. Nah, berarti Nat ya, yang aku dengar tadi dari omongannya Pak Dokter itu dimulai dari yang aku tangkap tuh berarti gak popo. Semisal aku be pacarku itu ngane gak pas iku lek malam songo gak popo. Ternyata Nat ya masih ke depan itu ngesakne penghulu Terus habis itu juga terkait masa aku baru mau lulus SMA ini mau nikah juga kan ya. Luar biasa, dan tentunya tuh di Indonesia tuh sangat luar biasa dari tradisi kita Nat ya. Dari Sabang sampai Merauke, dan kita hidup di sini tuh penuh hitung-hitungan ya ternyata. Kalau menurutmu sendiri gimana? Kalau menurutku ya Kak,
Kalau di dalam anak itu nilai kemanusiaan itu penting ya Kak. Tapi yang lebih pentingnya itu masa depan anak ya Bu ya. Iya, betul. Betul, seperti itu yang aku tangkep gitu. Jadi kalau di KB itu dinas-dinas kami ya, Iya. masa depan anak itu dimulai dari kapan? Ya dimulai dari perkawinan yang direncanakan. Oke. Kapan mau kawin, kapan mau punya anak, berapa ingin punya anak. Itu pentingnya tugas kami. Makanya kami kemarin diminta khusus bahwa Dinas P3KB ini harus benar-benar bisa mengendalikan penduduk di Bojonegoro. Pastikan anak yang dilahirkan adalah anak-anak yang berkualitas. Oke. Jadi kalau misalnya menikah sudah umurnya siap, punya anak sudah siap, terus kalau mau hamil lagi harus diatur ya, Iya. diatur jaraknya, jangan terlalu dekat. Itu ada tugas dari kami. Oke. Dan yang paling penting kalau misalnya memang jodoh ya, jodoh itu rahasia yang di atas. Tapi Iya. kita upayakan semaksimal mungkin agar yang dipilih benar-benar cocok sesuai. Jangan sampai nanti setelah berjalan 1 bulan minta cerai ya. Jadi ada yang kemarin yang baru 1 bulan sudah minta cerai. Kenapa? Karena yang laki-laki belum bekerja, kerjanya hanya main-main ya. Iya. Istrinya minta dibelikan apa yang memang nggak punya uang karena belum bekerja ya. Kasihan ya Pak. Sehingga di Bojonegoro ini yang mohon nanti sama-sama remaja ini kita tingkatkan. Yang tinggi di Bojonegoro perkawinan anak, menurut Bu Fiti kan sudah turun ya, Iya. tapi masih tergolong tinggi di Jawa Timur ya. Yang kedua perceraian juga tinggi di Jawa Timur. Makanya nanti Pengadilan Agama juga ini lagi berupaya bagaimana agar tidak terjadi perceraian. Oke. Jadi kita ngobrol di sini sama Bu Dokter sama Pak Dokter itu nggak salah ya Nat ya. Benar. Jadi kadang kan kita dari genre itu buat konten gini, kadang kala dari orang umum itu, alah cah cilik-cilik sih ngomong gitu lah. Kalau sama sekarang kita kan sudah ada pembinaannya. Iya. Gitu. Mungkin sedikit penambahan tadi Iya. keterangan dari Pak Dokter ya. Jadi kita harus merubah mindset terkait dengan istilah KB atau keluarga berencana. Jadi kalau selama ini di masyarakat itu KB kan mesti pikirnya apa? Apa coba? Menunda hamil. Kan kondom. Alat kontrasepsi. Plan, mesti kan seperti itu. Iya. Iya. Seperti itu. Jadi kalau KB itu sebetulnya adalah keluarga berencana. Berencana. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Hernowo, keluarga berencana itu ya semuanya untuk menuju ke arah berkeluarga itu harus direncanakan mulai dari remaja. Oh iya, berarti nggak harus langsung nikah gitu ya Bu ya. Banyak sekali yang harus dipertimbangkan mulai dari apa tadi untuk kesiapan fisik, mental, ekonomi, sosial, budaya. Jadi semuanya harus betul-betul dipertimbangkan dengan matang. Termasuk yang 4T tadi itu yang sudah disampaikan, tidak boleh terlalu apa saja. Tidak boleh terlalu Terlalu muda, boleh terlalu banyak anaknya, nggak boleh terlalu dekat jaraknya. yang satu Pertama. dan yang selanjutnya itu juga tidak boleh. Oke. Jadi resikonya seperti itu, resikonya sangat-sangat banyak sekali. Oke. Perbincangan kali ini ternyata gak cuman seru Nat ya, Betul. tapi berbobot. Benar, Ini tuh benar. sebenarnya udah pengen lanjut terus ya. Iya, tapi sayangnya Harus lanjut ke iya. segmen selanjutnya yang lebih seru Nat ini. Oke, jadi ini Pak Bu, kita ada yang namanya Edurena Challenge. Edurena Challenge. Jadi kita nanti kasih pertanyaan ke narasumber, nanti bisa dijawab mitos atau fakta gitu. Ini bisa dipegang dulu. Permisi. Pak Dokter, Bu Dokter. ya. Ini ada mitos Iya. sama fakta. Mitos atau fakta dua. Pertanyaan pertama dari Oke, Nadia. pertanyaan pertama saya tujukan ke Pak Dokter ya. Pak, apakah mitos atau fakta ya Pak?
pernikahan anak itu diakibatkan karena faktor ekonomi keluarga. Mitos atau fakta? Saya jawab ya, fakta. Fakta, fakta ternyata. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi gini, ternyata di masyarakat itu masih ada berpikiran bahwa mempunyai anak itu adalah beban. Jadi kalau belum dinikahkan itu adalah menjadi beban keluarga. Sehingga begitu anak ini sudah ada yang minta ya segera dinikahkan. Apalagi kalau anak perempuan ya, itu kan begitu dikawinkan kan bisa tanggung jawabnya beralih tidak pada orang tua tapi pada suaminya. Oh, gitu. Itu yang jadi problem. Yang kedua, kalau dia punya anak perempuan, pengen punya mantu laki-laki, kalau punya sawah, diajak kerja di sawahnya. Faktor ekonominya di situ. Jadi sebagian besar pernikahan masih didasari karena faktor ekonomi atau kemiskinan. Oke. Belum bisa dilanjut Kak Jamal. Nah, terus pada Bu Dokter ini Bu, mitos atau fakta? Perkawinan anak dapat meningkatkan resiko putus sekolah. Resiko putus sekolah. Sekolah, mitos atau fakta Bu? Fakta. Fakta lagi ya Kak ya? Iya, mungkin penjelasannya gimana? Iya, mungkin penjelasannya Iya. sedikit ya. Jadi ini real terjadi di Kabupaten Bojonegoro karena memang mungkin Pak Kadin lebih paham ya. Jadi untuk angka putus sekolah di Kabupaten Bojonegoro ini juga masih cukup tinggi dan rata-rata itu putus sekolahnya memang di usia SMP kelas 2 ya. Di SMP kelas SMP 2. kelas 2. Iya. Jadi Umur berapa ya itu? itu jadi sesuai dengan angka dispensasi perkawinan yang tadi kita sampaikan di depan. Jadi dari sekian banyak diskon yang sudah diberikan itu yang terbanyak adalah di usia SMP kelas 2 itu. Rata-rata segitu. Rata-rata segitu ya Bu ya? Ya, makanya kalau yang tadi ditanyakan ya itu fakta. Fakta ya. Dari sini, fakta di sini. Iya, resikonya memang sekolah. Resiko putus sekolah. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya Nat. Oke, selanjutnya saya mau ngasih pertanyaan lagi ke Pak Dokter nih Pak. Jangan sulit-sulit ya. Sulit-sulit. Oke. Oke, ini gampang kok Pak. Ya. Mitos atau fakta perkawinan anak dapat berdampak pada kesehatan ibu dan bayi? Fakta. Fakta ya Kak berarti ya. Iya. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Jadi kalau perkawinan anak Iya. ya secara fisik juga akan berdampak di mana tadi sampaikan Bu Fitri kondisinya belum siap ya. Jadi ternyata yang menjadi indikator suatu daerah maju apa tidak itu adalah tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Yang menyumbang angka kematian ibu kematian bayi salah satunya adalah usia yang terlalu muda. Di bawah 19 tahun itu secara statistik kemungkinan terjadi perdarahan risiko tinggi istilahnya risti pada kehamilan ya bisa berupa darah tinggi, eklamsi, perdarahan, kemudian kemacetan di persalinan dan sebagainya bisa terjadi pada usia yang muda. Sangat Jadi- menakutkan ya Pak. Ya betul. Jadi seringkali kematian pada ibu ya itu biasanya terjadi yang paling tinggi karena perdarahan. Iya, Jadi perdarahan pada waktu melahirkan atau setelah melahirkan. bisa ya Pak ya bisa. setelah Ya. bisa. Yang kedua secara higien belum siap sehingga belum bisa merawat untuk luka-luka dan sebagainya. Risiko tinggi untuk kematian pada ibunya. Termasuk yang paling sering adalah pada anaknya. Kematian bayi juga cukup tinggi ya. Itu terjadi karena yang pertama karena belum tahu ya kalau hamil itu harus bagaimana Iya, ya. soalnya masih anak. Masih ada anak, masih hamil nggak tahu masih main-main, masih jalan-jalan Iya. dan sebagainya. Dan saya titip ya, ini karena pernikahan anak ini ada 3 faktor ya. Yang pertama terlanjur hamil, ini yang sudah nggak bisa harus dinikahkan karena sudah hamil. Ya. Yang kedua
karena berbuat zina, ini bisa dikatakan. Yang ketiga ini yang kalau bisa kita cegah, menghindari zina. Oh iya. Jadi menghindari zina kalau bisa ya gak usah pacar-pacaran, Iya. runtung kemana-mana malam-malam. Ini risiko. Misalnya untuk terus pacaran terus tak kawin no, biasanya gitu. Namanya tadi korbannya Iya, Iya, anak makanya. lagi, Iya. anak lagi ya Pak Bu. Kebanyakan alasannya berarti kayak gitu, Pak. Ya? Iya, penyebabnya gitu. Oke, seru lagi. Kayak mau ngobrol terus gitu ya. Tapi masih ada satu pertanyaan nih. Terakhir buat Bu Dokter ya. Ya. Bukan yang paling sulit kan ya? Sebenarnya ini masih banyak Pak Bu. Iya, yang ada ini 15 kita- pertanyaan iya. harusnya ya. Dari Takdi itu jawabannya fakta terus. Nah, apa kita Nggak nggak ada bisa yang pandai cari mitos ya? Nggak pandai kayaknya. Nggak pandai kan? kayaknya. Nah, ini mitos atau fakta? Perkawinan anak merupakan solusi terbaik untuk meningkatkan kehormatan keluarga. Kayak gini nih, semisal Bu, Kan menurutkan saya keluarga. anaknya petani gitu. Nah, terus habis itu ada tuh cewek anaknya DPR, terus dijodohkan gitu kan, otomatis saya jadi anaknya DPR juga gitu. Mitos atau fakta? ini pinter berarti nyari mitos. Jadi semuanya itu tidak bisa sesederhana itu pemikirannya ya. Seperti gitu. tadi kita sampaikan di depan bahwa yang namanya perkawinan itu tetap harus direncanakan dengan baik. Jadi tidak semudah aku duwe anak, engko nek tak nikah no, tanggungan saya sudah hilang. Apalagi kalau misalkan dapat anaknya DPR, status sosialnya tinggi. tidak semudah itu. Jadi otomatis tetap kembali ke yang akan menikah. Semuanya baik laki-laki maupun perempuannya itu harus betul-betul siap. Kalau yang laki-laki juga siap menafkahi, Iya. kalau yang perempuannya juga harus siap baik secara fisik maupun mental. Oh, gitu. Kayak gitu saja. Oh gitu Bu ya. Iya. Itu kan penjelasan tadi. Iya. Maaf Nat ya, aku pengen lagi nih sama Bu Dokter. Oke. Jadi tuh kayak caranya Bu, gimana agar teman-temanku nggak nikah gara-gara itu? Apalagi kan biasanya kalau gitu kan di buat desa-desa cewek-cewek, banyak ya. Iya. Iya. Coba Bu, ngomong sama teman-teman. Mindsetnya. Iya. Jadi kalau yang untuk semua remaja di Kabupaten Bojonegoro, Iya. kalau misalkan tahu ada temannya atau tetangganya yang dipaksa ibaratnya dipaksa sama orang tuanya dengan berbagai macam pertimbangan yang tadi sudah kita bahas, tidak perlu takut. Jadi adik-adik semuanya, para remaja di Kabupaten Bojonegoro, di GP3AKB itu sudah ada UPT yang khusus untuk menangani hal tersebut. Oh gitu. Jadi nanti bisa melakukan, bisa melaporkan ya, bisa melakukan pelaporan ke UPT PPA. Jadi ada nomornya, bisa disebutkan mungkin barangkali ya. Mana tadi Nat ya nomornya? Jadi ada ininya, Ada kontak personnya. Ada kontak personnya. Ada kontak personnya di 0811 0811 412 412 143 143 26. 26. Ya, jadi jangan takut kalau misal ada kejadian seperti itu di lingkungan sekitarnya, bisa segera dilaporkan di nomor tersebut. Oh berarti boleh langsung telepon gitu Bu ya? Boleh, WA Ya. dulu juga. Oh WA boleh. dulu ya. Nanti kan takutnya kalau semisal saya pulang dari sini nanti mal kamu udah nikah ambil anak CEO gitu kan ya. Takut saya. Dia langsung nggak nolak. Nggak nolak ya. Itu hotline UPT PPA. Hotline Oh, saya. Ada tulisannya di sini Ya. ya, Pak? Ada tulisannya. Di sini di bawah ini. Nah, Oke. satu Nat. Sekarang buat Bu Dokter sama Pak Dokter. deh. Sebelum kita mengakhiri ya. Sebelum kita mengakhiri Oke, lagi. ada pertanyaan lagi. Apa tuh? Gini Pak, Oke. Bu, saya sama Nadia kan belum nikah nih. Iya. Nah, jadi minta tolong dijodohkan. Kayak gitu maksudnya. Minta Gimana tolong sih buat Kak Jawa? kayak kasih saran 3 kata. 3 kata yang belum pernah terpikirkan oleh para remaja. Jadi dalam rumah tangga itu ada apa aja sih? Kalau yang di dalam 3. pikiran saya Pak Bu ya, nikah seneng-seneng, nanti bisa touring bareng, nggak Iya, dimarahin bisa orang tua, jalan-jalan gitu ya Kak ya, jalan-jalan, bener. kayak gitu, gimana?
Jadi gini, ternyata kalau berkeluarga itu tidak sesimpel itu. Yang pertama, menyatukan dua keluarga. Pasti kalau misalnya ini masih anak-anak, pasti suara tetangga, tolong ya, suara keluarga. Ini kadang masih ngomentari. Yang kedua, jangan lupa kebutuhan. Setelah berkeluarga, kebutuhan di keluarga itu biasanya kan orang tua sudah dilepas. Iya. Sudah dilepas. Mosok wis kawin njaluk wong tua kan ya gak pantes. Ya. Apalagi kalau misalnya belum bekerja. Waduh. Sudah bekerja pun kalau belum mapan, belum punya tabungan, ini mohon ditunda dulu karena kebutuhan rumah tangga itu cukup banyak ya. Jadi pasti yang kebutuhan pokok sandang, pangan, papan itu ya. Belum nanti kebutuhan yang lain ya. Ini akan menyusul bahkan yang agak ini ya kebutuhan touring kan. Iya, jalan-jalan ya kan ya. Ke mall, ke kafe ya. Butuh biaya ini jadi problem. Yang ketiga, menyatukan dua nek sik pacaran itu kita kok enak ya. Kalau sudah bareng ternyata masalah yono ya. Kadang-kadang masalahnya sepele, misalnya masakan aja, satunya senang pedes, satunya senang nggak pedes ya. Itu bisa berantem ya. Ya. Atau misalnya ini ternyata masih ditelepon temennya lagi, ini cemburu, berantem. Jadi belum siap. Belum siap. Maka kalau bisa direncanakan dulu, disiapkan dulu, bahkan kalau di KUA itu adanya bimbingan perkawinan. Jadi bagaimana mentalnya mengetahui mental masing-masing sehingga saling bisa mengisi menerima. Kalau ada yang belum mateng pasti akan bercerai ya. Gara-gara satunya tidurnya ngorok, tidurnya berantem, satunya ya berisik. Jadi satunya misalnya kalau kamar mandi lama ya berantem. Ini problem kalau misalnya belum siap. Sepele ya Pak itu. Padahal kalau waktu pacaran kok indah, gak ada yang kelihatan jelek ya. Jadi begitu berkeluarga kelihatan jelek ya. Misalnya sering marah, sering ngambek ya, sering minta yang menuntut haknya dan sebagainya. Itu dari saya. Oke, ini kan pandangan dari Pak Dokter. Saya mau tahu dong pandangan dari Bu Dokter Fitri itu bagaimana? Lebih banyak kan dia. Saya cewek ya. Kalau di keluarga kan bendaharanya kan ibu ya, Bu Bendahara gitu. Kayaknya 3 nggak cukup. Nggak cukup. 1 blok berarti. Banyak ya Bu ya. Banyak. Oke, bisa Jadi disebutkan. mungkin ini ya, nyambung dari yang disampaikan dari Pak Dokter tadi. Jadi lek pas pacaran itu ketok api-api ya Pak. Ya kan? Karena masih jadi satu rumah sama orang tuanya. Ketemu mbak pacarnya ya cuma sedelok, mangan-mangan, jalan-jalan touring, terus pulang lagi. Tapi saya ngurusi wong tuane. Tapi kalau sudah menikah, dia 24 jam dan itu harus betul-betul tadi yang saya sampaikan, kesiapan perkawinan karena prinsipnya kalau sudah menikah itu ya kalau bisa diniatkan untuk satu untuk selamanya. Sekarang betul-betul bisa dibayangkan kalau satu untuk selamanya ya bener-bener sing cinta tenan gitu kan. Elek api ya kudu ditampani harus diterima gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ini ya mungkin yang kalau dari sisi cewek, dari sisi cewek kebutuhannya akeh. Cewek ya. Sudah ngertikan, sing cowok itu paling enggak kudu paham nih cewek itu butuh skincare. Iya. Contoh kecilnya itu kebutuhan yang kita mandangnya dari sisi cewek gitu ya. Belum lagi nanti kalau misalkan sudah punya anak, masih ada kebutuhan susu ya, harapannya ada tantangan yang lain ya. Kalau misalkan ASI itu menyusui sampai 6 bulan itu tantangannya juga sangat-sangat luar biasa untuk perempuan. Yang itu yang mungkin teman-teman yang adik-adik remaja mungkin tidak kepikiran, tidak terbayangkan bahwa kalau menyusui bayi itu ASI eksklusif itu baru sampai 6 bulannya toh, belum nanti sampai 2 tahun harus tidak boleh putus dari ASI. Nah itu perjuangannya sangat luar biasa. 6 bulan itu ASI toh,
bayangkan ya sampai 2 jam 3 jam menyusui lagi, 2 jam 3 jam menyusui lagi. Dan itu perjuangannya sangat luar biasa. Bahkan kalau anak kondisi sakit itu sampai begadang. Nah, Berat juga ya Bu ya. berat sekali ya. Apalagi kalau misalkan yang suaminya harus siaga, otomatis harus mendampingi begadang. Nah, contohnya seperti itu. Terus kemudian banyak ini, boleh lebih dari 3 jam. Kalau yang ASI ya, Iya. kalau misalkan dalam kondisi tertentu ASINya tidak keluar, maka harus beli Beli susu. seperti itu. Belum lagi nanti pampersnya. Pampersnya. Nah, itu banyak sekali. Terus kemudian kebutuhan-kebutuhan keluarga yang lainnya, kayak misalkan bayar listrik, Aduh, banyak ya Kak ya. bayar iuran RT, terus belum lagi nanti air. Dan kalau misalkan ada kebutuhan-kebutuhan yang mendadak, gak sido touring misalnya. Jadi CEO Shopee. Iya. Nggak jadi. Serumit iku ya ternyata. Iya, Ya. betul, serumit itu. Nah, itu mungkin itu sudah lebih dari 3 itu. Lebih dari Lebih 3. banget itu, Harusnya Kak. tuh yang udah berkeluarga langsung pakai mau izin gitu ya. Respect gitu kan. Dari yang aku rangkum Nat ya, dari awal pembahasan tadi, mulai dari kita bahas sakral, keagamaan, terus mulai dari kesehatan, Iya. banyak lagi singkatan-singkatan dari KB, dari yang lain-lain itu, luar biasa Nat. Berarti kita harus sama banyak-banyaknya mengucapkan apa Nat kepada beliau? Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Oke, gak terasa ya Kak, kita sudah di penghujung. durasi ya, luar biasa. Kita dari awal tadi sampai akhir ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Ahmad Iya, Hernawo terima selaku kasih. Bapak Kepala Dinas DP3 KB. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Fitri. Nah, tentunya di Edurena kali ini bukan hanya sekali episode saja. Full. Tentunya nanti bakal ada Ada banyak-banyak next episode ya Nat ya. episode selanjutnya. Oke teman-teman, saya Nadia Afinka selaku host. Saya Jamal selaku host. Kami berdua, maksudnya kami berempat pamit undur diri. Terus kritis dan terus peduli. Dan tentunya untuk Bojonegoro yang bahagia, makmur, membanggakan. Dadah.